dalam pertandingan yang menentukan dan berat sebelah di laga terakhir Grup C, kualifikasi Piala Dunia 2026. Jepang menunjukkan kehebatannya dalam sepak bola, mengalahkan Indonesia dengan kemenangan telak 6-0 yang mengejutkan. Pertandingan yang diadakan pada hari Selasa, 10 Juni 2025, di Stadion Suita yang meriah di Osaka, menunjukkan efisiensi klinis dan kualitas superior dari Samurai Biru. Sejak peluit pembuka, Jepang menunjukkan dominasinya, mengendalikan tempo dan penguasaan bola, membuat tim tamu Indonesia memiliki sedikit peluang untuk membangun ritme apapun. Tekanan tanpa henti dan gerakan menyerang yang lancar dari tim tuan rumah terbukti terlalu berat untuk ditangani oleh skuad Garuda pada malam, yang pada akhirnya akan mengakhiri harapan kualifikasi mereka dengan cara yang menyedihkan. Suasana di dalam Stadion Suita sangat hidup, meskipun diwarnai dua warna yang berbeda. Para pendukung tuan rumah menciptakan lautan biru, bersorak gembira untuk setiap umpan apik dan serangan yang dilakukan tim mereka. Namun, kontingen penggemar Indonesia yang signifikan dan sangat vokal juga menunjukkan kehadiran mereka, bepergian dalam jumlah besar untuk mendukung tim nasional mereka. Berpakaian merah putih kebanggaan mereka bernyanyi dan meneriakkan yel-yel dengan semangat yang tak tergoyahkan dari menit pertama hingga terakhir. Bahkan saat skor semakin suram, semangat mereka memberikan latar belakang yang menyentuh untuk perjuangan di lapangan. Sebuah bukti cinta mereka yang mendalam terhadap permainan dan tim mereka, terlepas dari keadaan sulit yang terbentang di depan mata mereka. Dari sudut pandang taktis, pelatih Indonesia, Patrick Kluivert, mencoba melakukan perubahan dengan membuat 5 pergantian pada susunan pemain awal yang telah menghadapi Tiongkok di pertandingan sebelumnya. Khususnya, masuknya Beckham Putra dan Yan Sayuri dimaksudkan untuk menyuntikkan energi baru dan mungkin dinamika serangan yang berbeda ke dalam tim. Susunan pemain awal Indonesia menampilkan Media Group, Emil Audero, Indonesia, Goalkeeper in Action, Suita Stadium, Close-up, Indonesia Goalkeeper during match, at stock, distribute equally. Emil Audero di gawang, dengan lini pertahanan terdiri dari Miss Hilgers, Jay Itzes, dan Justin Hapner. Lini tengah dan sayap dikawal oleh Kevin Dix, Tom Hay, Joey Pelupesi, dan Dean James. Sementara Ole Romeni memimpin lini serang. Meskipun ada perubahan ini, taktik tersebut gagal mengganggu mesin Jepang yang berjalan dengan baik, yang tampaknya siap untuk setiap skenario. Jepang, yang dilatih untuk pertandingan ini, menurunkan susunan pemain yang kuat, yang dirancang untuk menekan tinggi dan transisi cepat, sebuah strategi yang membuahkan hasil hampir seketika. Susunan pemain awal mereka termasuk Media Group, Keisuke Osako Japan, Goalkeeper in Action Suita Stadium, Japan Goalkeeper, making save during match. Keisuke Osako sebagai penjaga gawang, didukung oleh pertahanan yang terdiri dari Kota Takai, Ryoya Morishita, dan Ayumu Seko. Lini tengah dikomandoi oleh Wataru Endo yang berpengalaman, bersama Kaishu Sano, Takefusa Kubo, Shunsuke Mito, dan Daichi Kamada yang berpengaruh. Serangan dipimpin oleh duo Shuto Machino dan Junosuke Suzuki. Kombinasi gelandang kreatif dan penyerang tajam ini terbukti menjadi formula mematikan, karena mereka secara sistematis membongkar pertahanan Indonesia sepanjang 90 menit pertandingan, tidak menyisakan keraguan tentang superioritas mereka pada hari itu. Keran gol terbuka relatif awal dalam pertandingan, menandakan apa yang akan menjadi malam yang panjang dan sulit bagi tim Indonesia. Pada menit ke-15, Jepang memecah kebuntuan melalui set piece yang dieksekusi dengan baik. Umpan silang yang tepat yang diberikan oleh Shunsuke Mito dari sayap menemukan Daichi Kamada, yang melompat di atas para pemain bertahan untuk menanamkan sundulan kuat melewati jangkauan kiper Emil Audero. Gol awal tersebut meredakan kegugupan tim tuan rumah dan segera membuat Indonesia tertekan, memaksa mereka untuk mengejar permainan. Serangan awal ini merupakan indikator jelas niat Jepang untuk mendominasi jalannya pertandingan dan memanfaatkan kelemahan pertahanan apapun dengan permainan menyerang mereka yang tajam dan menusuk. Hanya 4 menit kemudian, Samurai Biru menggandakan keunggulan mereka dengan Takefusa Kubo menambahkan namanya ke daftar pencetak gol pada menit ke-19. Gelandang berbakat itu memulai serangan sendiri, melepaskan tembakan kuat yang awalnya ditepis oleh Audero. Namun, bola pantulan jatuh kembali ke Kubo, yang menunjukkan ketenangan yang luar biasa dan pemikiran cepat.
Dia dengan terampil menghindari pemain bertahan Indonesia yang menerjang sebelum dengan tenang memasukkan bola ke gawang untuk mengubah skor menjadi 2-0. Gol kedua yang cepat ini semakin membuat tim tamu terdemoralisasi. Karena tekanan tanpa henti dan penyelesaian klinis Jepang mulai berdampak signifikan pada struktur dan kepercayaan diri tim Indonesia. Saat babak pertama mendekati akhir, Jepang memberikan pukulan signifikan lainnya. Jauh di masa tambahan waktu, pada menit ke-45+6, Daichi Kamada mencetak gol keduanya dan gol ketiga timnya malam itu. Dalam momen kejeniusan individu, Kamada berhasil melewati pemain bertahan Jay Aitzes, dan kemudian, dengan ahli melewati Emil Audero yang menerjang. Dengan gawang di depannya, dia tidak membuat kesalahan, dengan tenang menyelesaikan untuk membawa timnya ke jeda babak pertama dengan keunggulan 3-0 yang meyakinkan. Gol ini merupakan pil pahit bagi Indonesia, datang hanya beberapa saat sebelum peluit, dan secara efektif memadamkan harapan apapun untuk bangkit di babak kedua. Serangan terus berlanjut tanpa henti setelah jeda. 10 menit memasuki babak kedua, pada menit ke-55, Ryoya Morishita menambahkan gol keempat dengan tendangan voli yang spektakuler. Peluang tersebut diciptakan oleh umpan silang tepat dari Shuto Machino, yang menemukan Morishita di ruang kosong di dalam kotak penalti. Dia menyambung bola dengan sempurna, mengirimkan tembakan kuat ke belakang gawang. Sebelum Indonesia sempat memproses ini, Jepang menyerang lagi. 3 menit kemudian, pada menit ke-58, Shuto Machino berubah dari pemberi assist menjadi pencetak gol, mengkonversi assist dari Takefusa Kubo untuk mengubah skor menjadi 5-0. Akhirnya, pada menit ke-80, Mao Hosoya menyelesaikan pembantaian, mencetak gol ke-6 Jepang dengan tembakan jarak dekat. Intensitas fisik pertandingan sangat membebani tim Indonesia, yang diperparah oleh serangkaian cedera yang tidak menguntungkan, yang memaksa pelatih Kluivert melakukan pergantian pemain yang tidak direncanakan. Korban pertama adalah bek Kevin Dix, yang terpaksa meninggalkan lapangan pada menit ke-26 karena cedera. Dia segera digantikan oleh Yakob Sayuri, dalam sebuah langkah yang membutuhkan perombakan awal, struktur pertahanan, dan lini tengah tim. Gangguan ini datang pada saat kritis, ketika Indonesia sudah berjuang untuk menahan gelombang serangan Jepang, yang tanpa henti, semakin mengganggu lini belakang, yang berada di bawah tekanan besar dan konstan, sejak awal pertandingan yang sangat dinanti-nantikan. Dalam takdir yang kejam, sang pengganti sendiri, segera menjadi korban dari sifat pertandingan yang melelahkan. Hanya 10 menit setelah masuk, Yakob Sayuri terlibat dalam duel sengit dengan Ayumu Seko dari Jepang pada menit ke-36. Tantangan tersebut membuat pemain Indonesia itu merasakan kitsangetiansya luar biasa, membutuhkan perhatian medis segera di lapangan. Setelah penilaian singkat, jelas dia tidak bisa melanjutkan dan dia ditandu keluar lapangan. Dengan slot pergantian pemain keduanya digunakan sebelum babak pertama, Kluivert harus melakukan perubahan lain, memasukkan Marcelino Ferdinand pada menit ke-41 untuk menggantikan Sayuri yang cedera, semakin mengganggu rencana permainannya dan chemistry tim. Meskipun skor berat sebelah, kiper Indonesia Emil Audero muncul sebagai sosok heroik, sendirian mencegah margin kekalahan yang lebih besar. Pada menit ke-28, dia melakukan penyelamatan krusial 1 lawan 1 untuk menggagalkan peluang mencetak gol yang jelas dari Shunsuke Mito. Momen paling spektakulernya, bagaimanapun, datang pada menit ke-66 ketika dia menghasilkan penyelamatan ganda yang menakjubkan. Audero pertama-tama menggagalkan sundulan jarak dekat dari Mito, dan kemudian, dengan refleks yang luar biasa, berhasil memblokir upaya lanjutan dari pemain yang sama, hanya beberapa detik kemudian. Penyelamatan-penyelamatan ini, meskipun pada akhirnya dalam upaya yang kalah, menyoroti kualitas dan ketahanannya di bawah rentetan tembakan yang konstan dari para penyerang Jepang. Seiring berjalannya pertandingan, masalah pergantian pemain Indonesia terus berlanjut. Pada menit ke-60, pelatih Kluivert melakukan perubahan taktis, memasukkan Stefano Lillipali yang berpengalaman untuk Joey Pelupesi dalam upaya untuk menambah percikan serangan. Namun, perjuangan fisik tim belum berakhir. Pada menit ke-83, Jens Sayuri terjatuh dengan apa yang tampaknya merupakan cedera lain. Setelah menggunakan semua jatah pergantian pemain yang tersedia, Indonesia menghadapi prospek yang menakutkan untuk menyelesaikan pertandingan hanya dengan 10 pemain di lapangan. Menunjukkan ketabahan yang luar biasa,
Sayuri memilih untuk bermain meskipun kesakitan, tertatih-tatih di menit-menit terakhir, untuk memastikan timnya tidak menderita kerugian jumlah pemain. Peluit akhir di Stadion Suita mengkonfirmasi kemenangan telak 6-0 untuk Jepang, hasil yang mengukuhkan posisi mereka di puncak grup C. Setelah mengamankan tempat mereka di babak berikutnya kualifikasi Piala Dunia, kemenangan telak ini berfungsi sebagai pernyataan kuat tentang niat dan kekuatan tangguh mereka. Mengakhiri babak grup dengan perolehan poin yang mengesankan, Samurai Biru sekali lagi menunjukkan mengapa mereka dianggap sebagai salah satu kekuatan sepak bola Asia. Bagi mereka, pertandingan ini bukan tentang kualifikasi, tetapi lebih tentang menjaga momentum, menyempurnakan taktik, dan mengirimkan pesan yang jelas kepada lawan-lawan mereka di masa depan, di jalan panjang dan sulit menuju final Piala Dunia 2026. Bagi Indonesia, kekalahan telak ini menandai akhir yang menyakitkan dari perjalanan kualifikasi Piala Dunia mereka. Kekalahan tersebut memastikan mereka akan finish ketiga di grup C, di belakang Jepang dan Australia, sehingga gagal melaju ke babak berikutnya dan terakhir kualifikasi. Meskipun kampanye ini memiliki momen-momen menjanjikan dan telah menghasilkan kegembiraan yang luar biasa di antara para penggemar yang bersemangat di negara itu, hasil di Osaka adalah pengingat yang menyedihkan tentang kesenjangan yang masih ada antara skuad Garuda dan tim-tim elit di benua itu. Fokus sepak bola Indonesia sekarang akan bergeser ke arah belajar dari pengalaman ini dan membangun tim yang lebih kuat dan lebih kompetitif untuk turnamen internasional dan siklus kualifikasi di masa depan. Dukungan kuat dari para penggemar Indonesia, baik di dalam negeri maupun mereka yang bepergian ke Jepang, merupakan cerita penting sepanjang kampanye. Loyalitas mereka yang tak tergoyahkan dan kehadiran yang bersemangat di Stadion Suita, bahkan di tengah kekalahan telak, menggarisbawahi gairah sepak bola yang mengakar di negara itu. Investasi emosional ini memberikan dasar yang kuat bagi tim nasional untuk membangun. Meskipun para pemain dan staf pelatih pasti akan kecewa dengan hasil akhir, dukungan teguh dari para pendukung mereka menawarkan sumber motivasi untuk terus berjuang demi peningkatan dan untuk mengincar kesuksesan yang lebih besar di kompetisi mendatang yang menanti tim nasional. Melihat ke depan, hasil ini dengan tegas menempatkan Jepang sebagai pesaing utama menjelang tahap akhir kualifikasi Asia, dengan tujuan mengamankan tempat di Piala Dunia 2026. Perpaduan keterampilan teknis, disiplin taktis, dan kedalaman serangan mereka menjadikan mereka lawan yang tangguh bagi tim manapun. Bagi Indonesia, perjalanan sudah berakhir untuk saat ini, tetapi kampanye ini memberikan pengalaman berharga bagi skuad muda dan berkembang. Pelajaran yang dipetik dari bersaing melawan negara-negara papan atas seperti Jepang dan Australia akan sangat penting untuk pengembangan jangka panjang tim. Tantangan sekarang adalah memanfaatkan pengalaman itu, memupuk bakat yang muncul, dan kembali lebih kuat di tahun-tahun mendatang.